Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhum qala sifatul jannati aksaru mimma yuhsa. Qala telah berkata musannif, sifatul jannati, sifat surga itu aksaru lebih banyak mimma yuhsa, dari apa bilangan yang bisa dibilang. Maksudnya tidak terbilang. Sifat surga itu sangat banyak sekali sehingga sulit untuk dihitung-hitung. Walakin akan tetapi la budda, tidak boleh tidak, sudah semestinya harus min zikrin nari, daripada menyebutkan sifat neraka indahu di sisinya. Jadi tidak adil rasanya kalau hanya menyebutkan sifat-sifat surga tanpa menyebutkan sifat neraka. Harus, kenapa? Antara roja dan khauf supaya bisa berimbang. Antara harapan dan rasa takut bisa berdampingan. Inilah yang membuat kita balance, stabil menjalani kehidupan di dunia ini. Baik. Ini ada sebuah kisah cukup panjang. Qala Anas bin Malik, telah berkata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, lamma nazalat hadhil ayat, tatkala turun ayat ini, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Surat Al-Hijr ayat yang ke-43. Wa inna jahannama, dan sesungguhnya neraka jahannam. Jahannam itu kata ulama adalah nama yang digunakan untuk persatuan neraka-neraka seakhirat. Di jahannam itu nama persatuan neraka. Jahannam. La mau'iduhum, sungguh benar-benar tempat ancaman untuk mereka, ajma'ina, seluruhnya. Ajma'in, seluruhnya. Ini ada kalimat ajma'in. Ini kalau tidak diistisnakan ini, kalau kalimat ajma'in ini berarti tanpa terkecuali ini tempat pulang kita, tempat ancaman kita, semuanya adalah di neraka. Nah, mendengar ini, maka mendengar ayat ini, ya, Jibril bawa ayat ini, maka Rasulullah SAW, maka menangislah Rasulullah SAW bukaan syadidan, dengan tangisan yang sangat sedih. Bukaan syadidan, tangisan yang sangat lirih, sedih gitu mendengar ayat ini turun dari Jibril, ya. Kemudian wabaka ashabuhu, maka menangislah para sahabat beliau, libukaihi, dikarenakan tangisan beliau. Melihat Rasulullah menangis, otomatis para sahabat pun ikut menangis. Wala yadruna, dan mereka tidak tahu manazala bihi, apa yang telah turun bersamanya Jibril alaihissalam, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Walam yastati' ahadun, dan tidak ada satu orang pun yang mampu ayyas alahu, untuk bertanya kepada Nabi. Melihat kondisi beliau kayak begitu, tak ada satu sahabat pun yang kuat untuk bertanya kepada beliau. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'a Fatimah, apabila melihat Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, fariha biha, beliau senang dengannya. Para sahabat tahu persis, ya, penyejuk pandangan mata Nabi itu adalah Sayyidah Fatimah, putrinya. Karena setiap memandang Sayyidah Fatimah pasti beliau gembira. Maka fantolako Abdurrahman bin Aufin ila babi Fatimah, maka pergilah sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, seorang saudagar, seorang kaya raya yang menjadi salah satu sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf, ila babi Fatimah, ke pintunya Fatimah, maksudnya ke rumahnya
Sayyidah Fatimah. Sebab para sahabat ini yakin yang bisa nanya ke Nabi, yang bisa bikin Nabi ceria kembali ini Fatimah. Karena suatu pun tidak ada sahabat yang mampu untuk menenangkan beliau. Tangisannya begitu sangat menyedihkan. Maka Abdurrahman bin Auf beliau berinisiatif ya untuk datang kepada Sayyidah Fatimah agar bisa menanyakan dan bisa meredakan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dan pada sebuah riwayat yang datang itu adalah Umar bin Khattab, bukannya Abdurrahman bin Auf tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Berarti ada dua riwayat. Ya, riwayat pertama itu Abdurrahman bin Auf, riwayat yang lainnya Umar bin Khattab. Qala, maka berkatalah Abdurrahman bin Auf, "Assalamu alayki ya binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Qalat, maka menjawablah Sayyidah Fatimah, "Wa alaikassalam." Faqalat, "Man anta?" Sopo jenengan? Man anta? Siapa Anda? Ini menunjukkan bahwasanya Sayyidah Fatimah tidak memandang wajah tamu yang datang, hanya mendengar suaranya saja. Berada di balik hijab. Inilah akhlak wanita terdahulu. Ya, jadi kalau kedatangan tamu laki-laki enggak mandang wajahnya, cukup suaranya doang. Man anta, siapa di situ? Siapa? Ya Allah, seorang bini-bini kita mampun. Iya kan? Faqala, maka berkatalah ana Abdurrahman bin Auf, saya Abdurrahman bin Auf. Faqalat, maka berkata Sayyidah Fatimah, ya bana Aufin, ma ja'aka bik, ma ja'a bik. Wahai putranya Auf, ma ja'a bik, apa yang membuatmu datang? Qala, maka menjawab Abdurrahman, taraktun nabiyya alaihi salatu wassalam, aku telah meninggalkan Nabi alaihi salatu wassalam, baqiyan hazinan, dalam kondisi menangis dan sangat sedih. Wala adri, dan aku tidak tahu mana nazala bihi Jibril alaihissalam, apa yang telah Jibril turun kepadanya. Faqalat, maka berkatalah Sayyidah Fatimah, tanahha, menyingkirlah kau. Maksud minggir, ya, minggir. Malu apa wanita suci ya. Tanahha, minggirlah. Min baina yaday, dari hadapanku, hatta adumma ala nafsi siyabi, sehingga aku bisa memakai pakaianku, wa antaliqu ilan nabi, dan aku akan pergi menuju Nabi alaihi salatu wassalam, la'allahu, semoga beliau yukhbiruni, memberitahu aku, bima nazala bihi Jibril, apa yang telah Jibril turun kepadanya. Jadi beliau minta Abdurrahman bin Auf untuk menyingkir agar beliau bisa memakai pakaiannya dan pergi pada Nabi. Artinya apa? Enggak usah dikawal, udah pergi duluan aja, nanti saya nyusul gitu. Itu akhlak perempuan. Ya, akhlaknya ya Sayyidah Fatimah dan wanita-wanita di masa itu sangat menjaga sekali kehormatan. Ya, semalam kan kita bahas di taklimnya bagaimana akhlaknya para sahabiah, para istri sahabat itu luar biasa. Sampai lubang-lubang ventilasi dan lubang-lubang yang ada di rumah itu ditutup semua rapat supaya apa? Nggak bisa ngintip. Ketika Sayyidah Fatimah ditanya sama Nabi, wahai Fatimah, kondisi bagaimanakah yang terbaik bagi seorang wanita? Nabi mengetes putrinya. Apa jawab beliau? Kondisi terbaik bagi seorang wanita adalah dia tidak bisa melihat laki-laki dan laki-laki tak bisa melihat dia. Simple, pendek jawabannya. Dia tidak bisa melihat laki-laki dan laki-laki pun tak bisa melihat dia. Itu sebaik-baiknya kondisi wanita menurut Sayyidah Fatimah. Dan Rasul pun tersenyum sampai memeluk Siti Fatimah. Senang dengan jawaban itu. Simple, padat maknanya. Nggak bisa lihat laki-laki dan nggak bisa dilihat laki-laki. Itu tertutup banget ya. Yang luar biasa. Itulah akhlak. Kemudian falabisat. Nah, ini kondisi yang falabisat, maka memakailah Sayyidah syamlata khalqan, jubah buatan. Syamlata ya. Syamlata khalqan, jubah buatan, qad khuyyita, yang sudah dijahit, biisnai asyara, makanan pada 12 tempat, ditambal maksudnya.
yang sudah ditambal oleh 12 tempat bisa'fi dengan pelepah warokin nakhli, pelepah daun kurma. Jadi pakaiannya Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, manusia teragung, orang nomor 1 dalam Islam, jubah yang dipakainya adalah sebuah jubah yang ditambal oleh 12 tambalan terbuat dari pelepah daun kurma. 12. Berarti 12 kali ditambal. Ya Rabbana. Falamma kharajat, maka tatkala beliau keluar, falamma kharajat Fatimatu, maka tatkala Siti Fatimah keluar, nazara ilaiha Umar radhiyallahu ta'ala an, maka Sayyidina Umar memandang beliau, melihat beliau. Fawada'a yadahu ala ra'si, maka Sayyidina Umar meletakkan tangannya di atas kepalanya. Wanada, kemudian beliau menyeru, ya huzna. Ya. Ada kita mah, ya Allah sedih amat gitu. Ya huzna, ya wahai betapa sedihnya. Ya huzna, betapa sedihnya li huzni binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena kesedihannya putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karunya cek kita mah. Kasihan betul putri Rasulullah. Bajunya ada 12 tambalan. Ditambalnya pun pakai daun korma, pelepah daun korma, bukan pakai kain lagi. Kebayang enggak sih? Di baju ditambal dengan pelepah daun korma, bukan dengan kain lagi. Berarti nggak punya kain untuk menambal, sampai harus menggunakan pelepah daun korma. Bayangin itu. Ya. Kemudian fa inna banati Qaisar, maka sesungguhnya putri-putri Kaisar. Kaisar itu adalah putri-putri Kaisar Romawi maksudnya. Raja Romawi. Wa Kisra, dan putri-putri kerajaan Persia. Kisra itu raja Persia. Yalbasna, mereka mengenakan al-harira was sundusa. Al-harira sutra, was sundusa kain yang halus, kain tenun yang halus. Sundusin. Iya, pokoknya ya kain sejenis kain yang halus, yang sangat tipis, yang lembut lah. Kalau harir kan sutra. Jadi maksudnya betapa putri-putri Kaisar, putri-putri Raja Romawi, Raja Persia itu menggunakan pakaian dari sutra dan pakaian yang sangat lembut. Sedangkan wa bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan putrinya Rasulullah fi syamlati min sufin, menggunakan jubah yang terbuat dari suf. Suf itu apa? Bulu domba. Wa qad khuyita, dan sungguh telah ditambal bi isnai asyara makanan, pada 12 tempat, bi waraqi sa'fin nakhli, dengan daun pelepah korma. Kontras banget kan? Betapa kontras putri-putri raja, ya Nabi Muhammadnya raja dong, pemimpin umat, tapi putrinya menggunakan pakaian yang ditambal 12 tambalan dengan menggunakan pelepah daun kurma. Betapa sederhananya dan betapa miskinnya. Falamma dakhalat Fatimah, maka tatkala masuk Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau berkata, ya Rasulullah, ala tara anna Umar, tidakkah engkau melihat bahwasanya Umar yata'ajjabu, keheran-heranan, min libasi, dari pakaianku. Maka fawalladhi ba'athaka bil karamah, maka demi zat yang telah mengutusmu dengan kemuliaan, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kemuliaan, wahai ayah, kata Sayyidah Fatimah ini, ma'li, tidaklah saya punya, wala li Ali, begitupun suamiku Ali, firashun, kasur, enggak punya kasur, munzu khamsi sinin, semenjak 5 tahun yang silam. Jadi selama 5 tahun rumah tangga, kami enggak punya kasur wala satu pun, illa misku kabshin, kecuali kulit kambing, ya misku kabash, kecuali kulit kambing. Na'lafu alaihi bin nahari, yang mana
kami beri makan di atasnya, maksudnya itu kulit kambing diamparin. Kami beri makan di atasnya bin nahari pada siang hari, ba'irana onta-onta kami. Yang mana kulit kambing itu digunakan sebagai alas tempat makan onta-onta kami di siang hari. Fa idza kana al-lailu, maka tatkala datang malam hari, iftarashnahu, kami bentangkan kulit kambing itu untuk tempat tidur. Ya Allah, siangnya buat amparan makan onta, malamnya dipakai buat tidur. 5 tahun rumah tangga nggak punya kasur tuh. Bayangin. Tuh bayangin, ya Allah, bagaimana tuh rumah tangganya? Subhanallah, betapa sederhananya. 5 tahun rumah tangga nggak ada kasur, cuma tidur di atas kulit kambing. Itu pun dipakai buat amparan makan onta siang harinya. Ya. Wa inna marfaqatana, marfaqah ya? Lihat tulisannya apa itu? Marfaqah. Wa inna mirfaqatah, mirfaqah kan ini. Mungkin murtafaqah ya. Kalau murtafaqona artinya bantal. Apa tuh? Mirfaq kan ini, mirfaqut. Iya. Sikut. Ini maksud bantal ini. Kalau murtafaq itu bantal. Ini mirfaqat kan ya? Mirfaqatana. Wa inna mirfaqatana, dan sungguhnya bantal kami, bantal itu maksudnya. Min adimin, daripada tulang belulang, khusyuhan yang dilapisi, sa'fan nakli, dengan daun atau dengan pelepah korma. Ya Allah, jadi kasurnya kulit kambing, bantalnya terbuat dari tulang belulang yang dilapisi dengan pelepah korma, itu bantalnya. Buat tatakan kepalanya. Tuh kondisi rumah tangga Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Ya, luar biasa ya. Kondisinya begitu ternyata. Ya Allah, malu kita, kadang kita empuk-empukan, bantal keras sedikit aja kita ngeluh, ya. Kadang kita marah-marah sama istri kita karena kasurnya belum rapi, kan gitu ya. Kasurnya masih ada debunya, kita marah-marah segala macam. Padahal lihat, dua sosok mulia ini dalam kondisi seperti itu rumah tangganya, mengajarkan kesederhanaan yang luar biasa kepada kita, ya. Tapi kalau zaman sekarang jangan juga ya, bisa tinggal pergi kita. Nah, ini Sayyidah Fatimah masalahnya, ya. Suaminya Sayyidina Ali. Ya Allah. Tapi ini potret kesederhanaan yang harus kita betul-betul jadikan suri tauladan, ya. Betapa mereka itu tidak mementingkan atribut rumah tangga, tapi yang diutamakan adalah ketakwaan mereka, keimanan mereka. Kemudian qala Nabi alaihi salatu wassalam, ya Umar, da ibnati, wahai Umar, tinggalkanlah putriku, la'allaha, semoga ia, mudah-mudahan dia, takunu, akan menjadi fil khairis sabiq, pada kuda pacuan. Khairis sabiq, ini istilah ini pasti. Semoga ia menjadi kuda pacuan, kuda balap. Maksudnya apa? Dengan kondisi Fatimah seperti itu, di tengah kesederhanaan ia dan suaminya, dia akan menjadi kuda balap yang akan mengalahkan semua orang dalam balapan. Mengalahkan apanya? Iya, karena kesederhanaannya itulah dia justru bisa mengalahkan orang-orang yang lainnya. Fil khairis sabiq. Wahai Umar, biarkan, nggak apa-apa anak saya kayak begitu. Dia akan menjadi kuda pacuan, kuda balap yang akan mengalahkan orang-orang di belakangnya. Karena kesederhanaannya itu. Justru di pandangan Rasulullah, putrinya itu mengalahkan yang lainnya dalam masalah kezuhudan. Iya. Kan kuda pacu, larinya kenceng kan? Memiliki strata kehidupan yang mungkin orang biasa tak akan mampu bisa menjalaninya. 5 tahun tidur nggak pakai kasur. Iya. Cerai udah.
Ampar-ampar rumah tangga begitu banyak kalau model kita. Ini. Qalat Fatimah radhiyallahu taala anha, telah berkata Sayyidah Fatimah, fidaka nafsi malladhi abkaka. Fidaka nafsi, jiwaku adalah tebusan untukmu. Malladhi abkaka, apa yang telah membuatmu menangis ayahanda? Apa yang telah membuatmu menangis ayahanda? Qala Nabi alaihi salatu wasallam, fa kaifa la abki, maka bagaimana aku tidak menangis? Wa qad nazala Jibril alaihi salam, sungguh telah turun Jibril alaihi salam bi hadhil ayati, dengan ayat ini Fatimah. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Berarti kisah ini ya menjadi tafsir daripada ayat ini ya, asbabun nuzul. Dan sesungguhnya jahanam itu adalah tempat ancaman bagi mereka seluruhnya. Berarti kalau ayat turun kepada Nabi, Nabi bukan hanya disebutkan ayatnya, tapi dikasyafkan oleh Allah untuk dapat melihat kondisi jahanam. Itu yang membuat beliau menangis. Karena Allah buka pandangan beliau melihat bagaimana kondisi jahanam. Itu yang buat beliau menangis. Nggak bisa bicara, nggak bisa menyampaikannya. Kenapa? Allah perlihatkan kepadanya. Makanya beliau katakan, jikalau engkau melihat apa yang aku lihat, maka kau lebih banyak menangis daripada tertawa. Ya Nabi, ada wali yang kalau nengok ke kanan surga, nengok ke kiri neraka. Syekh Abu Bakar bin Salim kalau salah ya. Syekh Abu Bakar bin Salim itu kalau nengok ke kanan lihat surga, nengok ke kiri lihat neraka. Gimana orang kalau kehidupannya begitu? Bakal hati-hati kan? Nengok ke kanan, masya Allah, ada ihsan di situ. Oh iya. Nengok ke kiri kosong, neraka. Gimana? Nah ini. Maka lihat kondisi ini, Siti Fatimah bertanya, ya Rasulullah, akhbirni an babin minha. Beritahukan aku satu pintu saja daripada neraka jahanam itu. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, ya Fatimah, wahai Fatimah, jelaskan. Inna ahwana, sesungguhnya yang paling, inna ahwana babin, sesungguhnya pintu yang paling ringan. Ingat, yang paling ringan. Pintu yang paling ringan minha, dari neraka, adalah sab'una alfa jabalin min narin. Ada diantaranya ada 70.000 gunung yang terbuat dari api. Ya, ini di pintu yang paling ringan ya, maksudnya di pintu siksaan yang paling ringan itu, di balik pintu itu ada 70.000 gunung terbuat dari api. Gunung terbuat dari api. Membayangkan gunung udah besar kan? Ini gunung neraka nih. 70 gunung dari 70.000 gunung dari api. Wa fi kulli jabalin, dan pada setiap satu gunung, sab'una alfa wadin minan nar. Itu ada 70.000 lembah yang terbuat dari api. Setiap satu gunung ada 70.000 lembah. Berarti di bawah gunung api itu ada lembah-lembah yang sangat dalam. Ya, ada 70.000 lembah yang sangat dalam di setiap satu gunungnya. Tadi kan 70.000 gunung. Per gunungnya punya 70.000 lembah. Per satu gunungnya. Udah mulai gak kebayang kan bagaimana kondisinya itu. Ya wa fi kulli wadin, dan pada setiap lembahnya itu sab'una alfi syu'abin min nar. Di setiap lembahnya itu ada 70 juta, bukan ribu lagi, 70 juta celah. Syu'ab itu celah kecil. Jika ada lembah nih, lembah ada celah-celahnya kan, yang apa tuh, celah-celah dinding itu. Nah, di setiap lembahnya itu ada 70 juta celah dari api. Wa fi kulli syu'abin, dan setiap celahnya itu alfi madinatin, ada 1 juta kota. Lah, celahnya itu, celah lembah, di dalam celahnya itu, di setiap satu celahnya itu ada 1 juta kota. Wa fi kulli madinatin, dan setiap satu kota yang ada di celah-celah itu, sab'una alfi qasrin min nar, ada 70 juta benteng dari api. Ya, astagfirullah. Ini otak kita lagi digiring nih, betapa besar
betapa berkobar apinya. Api sebesar itu nggak kebayang di benak kita kayak apa api menggunung, sedangkan di gunung itu ada lembah-lembahnya, di balik lembahnya ada celah-celahnya, di balik celahnya itu ada kota. Di balik setiap kotanya ada benteng-benteng. Wa fi kulli qasrin, dan pada setiap benteng itu alfidarin minnar, ada 1.000.000 negeri dari api. Tempat negeri lagi, kampung kata kita mah. Ada 1.000.000, di setiap benteng itu ada 1.000.000 kampung. Wa fi kulli darin, dan pada setiap kampung itu, tempat itu, 70,000 baitin, ada 70 juta rumah minnar dari api. Nah, udah mulai rumah nih. Wa fi kulli baitin 70,000 sundukin, dan pada setiap satu rumah ada 70 juta kotak dari api. Wa fi kulli sundukin, dan pada setiap kotaknya, pada satu kotaknya, 70,000 nau'in minal adab, ada 70 juta jenis siksaan per kotak. 70 juta siksaan jenis, berarti siksaannya model siksaan yang belum pernah terbayang keji kejamnya di benak kita ada di neraka. Sempat viral ada video 2-3 anak gadis yang dipotong tangan kakinya hidup-hidup di Brazil. Ya, karena persaingan narkoba. Persaingan pengedar narkoba menyebabkan 3 orang remaja ya, harus dimutilasi dalam kondisi hidup. Videonya viral. Ya Allah, jangan dilihat, tapi saya bacanya saja sudah muak gitu. Jadi betul-betul ini 3 gadis ini dipotong, dimutilasi dalam kondisi hidup. Awalnya tangannya dipotong satu-satu, dalam kondisi masih hidup, menangis dengan menggunakan parang yang tumpul. Jadi dipukul nggak langsung putus, berkali-kali putus. Lalu pergelangannya dipotong, dengkulnya dipotong, masih hidup, masih teriak-teriak minta ampun. Ngeri kita lihat. Kayak gitu kita ngeri lihat, itu siksaan ngeri. Nah, di neraka itu per kotaknya ada 70 juta macam siksaan yang beda-beda, dan kengerihannya jangan dibayangkan. Kita ngelihat itu aja ngeri banget. Lihat orang dipotong tangannya hidup-hidup, kita ngerinya luar biasa. Ini apalagi kalau ngeri neraka, udah kobaran apinya besar, jenis siksaannya itu sengeri-ngerinya siksaan tuh ada di neraka. Itu ada video itu, tapi jangan dilihat, itu bisa merusak otak kita, jadi lemah otak kita itu. Saya lihat sekali karena ya untuk menyaksikan bagaimana kekejian manusia kepada manusia. Kalau dibunuh dulu baru mutilasi sih mending. Ini orangnya masih hidup, teriak-teriak minta tolong, teriak-teriak minta dibunuh aja, jangan disiksa. Udah gitu motongnya pakai benda-benda tumpul, bukan tajam, sengaja disiksa. Itu ada di Brazil, sempat tidak beredar, tapi ada orang yang membocorkannya ya. Ini sebagai pengetahuan saja bahwa betapa kejihnya manusia. Tapi yang saya maksud di sini adalah sekeji-keji siksaan itu tidak ada sedikit pun ya setai kuku pisan daripada kejihnya siksa neraka itu. Nah, ini dalam setiap kotak itu ada 70 juta jenis siksaan. Laisa fiha adzabun, tidak ada padanya satu siksaan pun yushakilu sahibahu, yang menyerupai pemiliknya. Maksudnya apa? Si pemilik siksa itu tidak pernah menemukan, tidak pernah menyerupai sedikit pun siksaan. Artinya setiap orang disiksa dengan jenis siksaan yang berbeda-beda. Kayak apa itu? Setiap orang yang masuk kotak itu, siksaan yang didapatnya tidak akan sama dengan yang lainnya. Tapi kengerian siksaan itu akan dirasakan orang itu sampai dia nggak pernah merasakan siksaan sekeras ini. Ingat, ini yang paling ringan. Yang paling ringan. Qala, maka berkata perawi hadis ini, fasaqatat Fatimah radhiyallahu taala anha, maka jatuh tersungkurlah Sayyidah Fatimah, pingsan, ala wajhiha, di atas mukanya, berarti jatuh tersungkur. Beliau terjatuh di atas wajahnya, nyungsep tersungkur mendengar ini. Yang mendengar ini,
Wahia taqul, maka beliau berkata, al-wail, celaka, liman dakhalan nar, bagi orang yang masuk neraka. Pantas saja ayahku menangis berhari-hari, tak kuat bercerita kepada sahabatnya, kalau siksa neraka seringan ini saja sudah sebegitu mengerikannya. Pantas beban yang begitu luar biasa yang dirasa Rasulullah melihat keadaan neraka tersebut. Makanya Sayyidah Fatimah jatuh terpingsan tersungkur. Setelah bangkit beliau berkata, al-wail liman dakhalan nar, celaka bagi orang yang masuk neraka. Fasami'a Umar, maka waktu itu Sayyidina Umar mendengar percakapan itu. Qala, maka karena saking beliau bergetar tubuhnya, saking ngeri sama siksaan itu, beliau sampai berangan-angan seperti ini. Ini angan-angan yang mustahil, tapi saking takutnya dengan neraka itu sampai Sayyidina Umar berangan-angan seperti ini. Ya laitani, duhai celakanya aku, kuntu kabshan, seandainya saja aku seekor kambing. Seandainya aku seekor kambing, bukan orang. Mending saya kambing aja dah. Li ahli, milik keluargaku, fadzabahuni, maka mereka menyembelihku, wa akalu, dan mereka memakan lahmi, dagingku, wa farraqu a'dha'i, dan mereka memisah-misahkan, menyacak-nyacak anggota tubuhku, wa mazzaku, dan mereka merobek-robek idhami, tulangku, walam asma', dan aku tidak pernah mendengar bizikri jahannama, dengan sebutan neraka jahanam. Kata Sayyidina Umar, mendingan saya jadi kambing, dipotong, disembelih sama keluarga saya, dicacak-cacak daging saya, dimakan daging saya, dan kemudian asal saya nggak pernah dengar yang namanya neraka jahanam. Sayyidina Umar itu, saking beliau takutnya, berhayal mendingan jadi kambing. Ya Allah, begitu Sayyidina Umar itu. Fa'aqbala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, maka tibalah saatnya ia menemui Abu Bakar As-Siddiq dan mendengar ini. Wa huwa yaqul, kemudian Abu Bakar berkata, ya laitani, duhai celaka saya, kuntu ta'iran, seandainya saya seekor burung, fil mufawazi, di dalam hutan belantara. Di dalam hutan maksudnya, burung di tengah hutan. Akalu thimar, saya makan buah-buahan, wa ashrabu minal anhar, dan aku minum daripada sungai, wa awal al-ghusani, dan aku bertengger di ranting-ranting pohon, minal ashjari, pada pohon, wa laisa alayya hisabun, dan tidak ada untukku hisab, wala adzabun, dan adab, walam asma, dan aku tidak pernah mendengar bizikri jahannam, dengan penyebutan jahannam. Mendingan saya jadi burung dah di tengah hutan, makannya makan, minumnya minum, ya, nggak ada adab, nggak ada hisab, dan nggak pernah denger yang namanya jahanam. Tuh, Sayyidina Abu Bakar berhayal betapa beruntungnya seekor burung, mereka tidak akan merasakan yang namanya neraka jahanam. Sayyidina Umar ingin jadi kambing, Sayyidina Abu Bakar ingin jadi burung. Kenapa? Saking takutnya mendengar berita ini. Ya. Summa kharaja, kemudian keluar Ali karamallahu wajhah wa huwa yaqul, Sayyidina Ali sambil nangis, ya laita ummi lam talidni, duhai celaka, seandainya ibuku tidak pernah melahirkanku. Wow. Ini lebih dahsyat lagi. Duhai celaka, seandainya ibuku tidak pernah melahirkanku. Wa ya laitani, dan sungguh celakanya aku, mutu sobian, seandainya saja aku mati pada waktu kecil. Seandainya, kalaupun dilahirkan, seandainya saja aku mati masih kecil. Wa ya laitani kuntu hashishan, duhai celakanya aku, seandainya saja aku ini ada sebatang rumput. Hashishan, akal tanil bahaim, yang memakanku binatang-binatang ternak. Beliau berharap menjadi sebatang rumput yang dimakan binatang ternak. Wa ya laitani siba'u mazzaqtu lahmi wa lam asma bi zikri jahannam, dan betapa celakanya aku seandainya binatang buas itu merobek-robek dagingku dan aku tidak pernah mendengar yang namanya jahanam itu. Ini kita bisa lihat ekspresi para sahabat, ya. Sayyidah Fatimah ekspresinya betapa mereka mendapatkan kabar ini dengan ekspresi yang bermacam-macam, yang intinya sama.
betapa rasa takut beliau-beliau ini sehingga membayangkan sesuatu yang mustahil terjadi gitu. Ada yang ingin jadi kambing, ingin jadi burung, ingin jadi rumput, berharap tidak pernah dilahirkan sama sekali. Kenapa? Karena betapa mengerikannya ini. Ya Rabbana. Summa kharaja Salman, kemudian keluarlah ya sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an nahwa Baqi al-Gharqad, di samping pemakaman Baqi al-Gharqad. Wa huwa wadi'un yadahu ala ra'si. Kemudian di samping pemakaman Baqi itu, sahabat Salman Al-Farisi meletakkan tangannya di atas kepalanya. Wa huwa winadi bi'ala sauti, dan beliau berteriak dengan suaranya yang paling keras. Wa bu'id safarah wa qillatu zadah fi safaril qiyamah. Betapa jauhnya perjalanan dan betapa sedikitnya perbekalan fi safaril qiyamah, pada perjalanan hari kiamat. Gitu kira-kira ya. Betapa jauhnya perjalanan, tapi betapa sedikitnya perbekalan. Perjalanan masih jauh, tapi bekal saya sedikit. Fi safaril qiyamah, pada perjalanan hari kiamat. Ini kata sahabat Salman. Summa laqihi Bilal, kemudian tiba-tiba menjumpainya Bilal radhiyallahu taala anhu. Faqala Bilal, mali araka ya Abdullah baqiyan hazinan. Saya tidak pernah melihatmu wahai Abdullah menangis begitu sangat sedih seperti ini. Sahabat Bilal tidak pernah melihat kondisi sahabat Salman Al-Farisi menangis sedemikian sedih begini. Qala, maka berkatalah sahabat Salman, al-wail, celaka li bagiku dan bagimu wahai Bilal. Celaka bagiku dan bagimu wahai Bilal. In kana masirana ba'da lubsil qatni wal qittani nalbasu min maqtu'atin niran. In kana masiruna, jikalau tempat pulang kita wahai Bilal setelah memakai kain katun dan wal qittani, dan jerami. Maksudnya kittan ini sejenis benang yang digunakan untuk membungkus mayit ya. Nalbasu min maqtu'atin niran, kita memakai potongan-potongan baju yang terbuat dari potongan-potongan api neraka. Bilal, baju yang kita pakai sekarang ini nanti di hari kiamatnya diganti dengan potongan-potongan kain api neraka, Bilal. Itu kata Ustaz Salman. Qala fal wailu li wa laka ya Bilal, maka celakalah aku dan engkau wahai Bilal. In kana masiruna ba'da mu'anaqatil azwaji naqranu ma'asyaitani fil aglari. Jikalau tempat kembali kita nanti Bilal setelah memeluk istri-istri kita, dan nantinya kita bakal berteman dengan setan fil aglali, di dalam belenggu-belenggu neraka. Betapa celaka kita Bilal. Di dunia kita seneng sama istri kita, nanti di sono yang nemenin kita bukan bini kita tapi setan, dibelenggu bareng-bareng setan. Bini kita mah nggak ada, ternyata setan yang nemenin kita gitu. Al-wail li walaka ya Bilal, celaka untukku dan untukmu wahai Bilal. Idza saqaina min hamimiha, apabila nanti di hari kiamat kita diberi minum daripada hamimnya neraka. Hamim itu, maafin saya, hamim itu adalah campuran dari darah, nanah, dan timah yang dipanaskan. Darah, nanah, timah digodok jadi satu, dipanaskan. Itu hamim namanya. Minuman ahli neraka, soft drinknya ahli neraka. Darah nanahnya dari mana? Darah nanahnya itu mengalir dari kemaluannya para wanita yang melacur di dunia. Jadi para wanita yang melacur di dunia meninggal su'ul khatimah, ditusuk kemaluannya tembus sampai kepalanya, maka keluarlah dari kemaluannya darah dan nanah, maka darah dan nanahnya itu mengalir berkumpul ke sebuah telaga, itulah hamim namanya. Jadi darah nanah itu naudzubillah dari kemaluan para pelacur, wanita-wanita pelacur, dicampur dengan timah, dipanaskan, itulah minuman ahli neraka. Betapa dihinakannya ahli neraka meminum darah dan nanah yang asalnya dari situ. Itu minuman paling ringannya. Amin.
wa at'amna, dan diberi makan kita min zakumiha, dari zakumnya neraka. Zakum itu sejenis buah bulat yang di pinggirnya ada duri-duri yang sangat tajam, yang kalau ditelan ahli neraka maka akan merobek tenggorokan sampai ke perutnya. Maka dari tenggorokan sampai ke perutnya akan robek karena betapa tajamnya cemilan neraka itu. Aduh, ya Allah. Iya, inilah. Kalau surga betapa indah, ya neraka betapa menakutkan. Ini baru gambarannya, saudara. Membayangkan gambarannya saja udah ngerinya kayak begini kita. Ini bagaimana kalau nasib kita berakhir di sana? Nah, ini sulit sekali kita untuk membayangkan betapa nelangsanya kita di sono itu ya. Makanya berharap terus, wakina ada benar, wakina ada benar. Itu benar-benar waktu ngomong itu tuh, waktu doa itu tuh jangan main-main. Wakina ada benar tuh benar-benar bayangin neraka itu yang seperti Nabi gambarin ini. Jadi kita minta diselamatin dari api yang bergunung-gunung itu, yang berlembah-lembah itu, yang bercelah-celah itu, yang berkotak-kotak, bernegeri berkotak-kotak itu, dan berjuta-juta siksa di dalamnya. Bayangkan itu. Wakina adzabannar, wakina adzabannar. Ya Rabbana. Ya, inilah mengapa beliau sallallahu alaihi wasallam tak mampu menceritakannya kepada para sahabat. Beliau menangis berhari-hari karena sudah diperlihatkan oleh Allah betapa mengerikan neraka ini. Nabi kita menangis memikirkan nasib kita. Beliau tak membayangkan bagaimana kalau umatnya harus disiksa di tempat yang mengerikan seperti ini. Makanya beliau menangis setiap hari, minta kepada Allah agar umatnya dibebaskan dari api neraka. Nah ini, ya amin ya rabbal alamin.